Manfaatnya pemilik NIB adalah mempermudah akses untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi yang semula manual sekarang by aplikasi nama Sipasan. Untuk semua proses perizinan berusaha yang dilakukan oleh DPM PTSP semuanya tidak pungut biaya alias gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast DPM PTSP PPU. Bersama saya Nur Wahida. Kali ini saya dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP PPU yaitu Bapak Eko Yulianto SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Ya, alhamdulillah. Proses alur perizinan di DPM PTSP ini kan dikenal dengan pelayanan satu pintu. Langkah-langkah apa dari bidang perizinan untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan itu satu pintu, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak perizinan dalam ini DPM PTSP adalah ada dua langkah. Yang pertama kita mengadakan rapat dengan SKPD teknis untuk menyamakan persepsi terkait pelayanan satu pintu. Jadi tidak ada pintu yang lain selain dari DPM PTSP. Setelah dilakukan rapat, kemudian dibentuk tim teknis yang beranggotakan dari staf teknik SKPD teknis melalui SK Bupati yang nantinya ditempatkan di DPM PTSP Kabupaten Bangsa Utara. Ya, selanjutnya Pak, terkait dengan dinas teknis. Apa tanggapan Bapak jika ada tambahan syarat dari dinas teknis seperti kan mereka itu melakukan proses izin ke DPM PTSP, tapi kan harus ada rekomendasi dari dinas teknis yang lain kan Pak. Nah, itu bagaimana langkah-langkah yang Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Adapun langkah yang kami ambil adalah kita mengkoordinasikan dengan SKPD teknis. Jadi untuk pelaku usaha tetap mengajukan izinnya ke DPM PTSP, kemudian untuk syarat rekomendasinya kita dari staf DPM PTSP yang melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait syarat-syarat yang ditambahkan. Begitu Pak. Baik Pak, ini menyangkut tentang data lagi Pak. Data dari yang saya bacakan, proyek perizinan itu ada 18.000 lebih. Tetapi yang rilis hanya di situ terbaca 14.000 lebih. Nah, itu kan mengalami perbandingan yang signifikan ya Pak. Itu apa alasannya Pak? Mengapa kok ada perbandingan antara proyek dengan izin yang rilis, yang terbit? Baik Mbak, adapun bisa terjadi perbedaan antara proyek izin dengan yang data yang dirilis dikarenakan yang pertama, dalam satu NIB atau nomor induk berusaha bisa berisikan beberapa macam KBLI atau bidang usaha. Jadi satu izin usaha bisa terdiri dari beberapa bidang usaha. Untuk bidang usaha tidak ada batasannya. Untuk satu NIB apakah dibatasi sekian, tidak ada. Jadi tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Jadi berapapun bisa dilakukan di KBLI. Jadi untuk yang proyeksi itu mungkin yang di NIB, kemudian yang dirilisnya yang di KBLI. Jadi itu satu NIB bisa dimiliki oleh beberapa produk gitu Pak, maksudnya izin usaha yang lain? Betul, bisa Mbak. Oh. Jadi saya koreksi Pak, untuk yang proyeksi itu mungkin yang bidang usahanya, sedangkan yang untuk data rilisnya ada di NIB. Kan satu NIB boleh ada beberapa KBLI, kode baku lapangan usaha Indonesia atau bidang usaha. Jadi tidak harus satu NIB, satu KBLI, tidak ada batasannya Pak. Begitu Pak. Ya, baik Pak. Untuk waktu pelayanan, langkah-langkah apa jika ada perizinan seperti kayak KPR kan Pak, itu kan terkadang tuh ada yang sempat lama terhambat gitu Pak. Itu kira-kira langkah apa yang Bapak bisa ambil agar perizinan tentang KKPR ini bisa tepat waktu Pak rilisnya? Ya, baik, terima kasih Mbak. Adapun langkah-langkah yang pernah kita ambil Mbak terkait KKPR Mbak, kita langsung berkoordinasi dengan bidang teknis. KKPR berarti PUPR. Kita menanyakan kendalanya di mana sehingga izin kok tidak bisa lanjut. Nanti setelah kita tahu kendalanya, nanti kita misalnya kendalanya berkas tidak lengkap, nanti berkas kita kembalikan ke pelaku usaha supaya waktu izinnya tidak
bertambah terus, jadi bisa di-cut untuk waktunya, jadi tidak bertambah waktunya. Jadi kita petakan dulu permasalahan di mana dengan sesuai teknis, kemudian kalau memang syaratnya kurang ya kita kembalikan pelaku usaha untuk Mmm. melengkapi berkas yang pelaku usaha. Jadi keterlambatan itu bukan serta-merta dari DPMPTSP sendiri, Pak, ya? Ya Tapi belum juga tentu, Mbak. iya, Bisa oh, jadi dari SKPD teknis, mungkin ada berkas dari pelaku usaha yang tidak lengkap, tapi sama SKPD teknis didiamkan, tidak iya ditindaklanjuti. Jadi berkasnya tetap mandek di situ, tidak bisa lanjut iya. dan tidak dikembalikan ke pelaku usaha untuk merevisi atau memperbaiki berkas tersebut, Pak. Karena selama ini kan persepsinya orang kan, Pak, dari DPMPTSP yang terlambat, pasti kan DPMPTSP yang dihubungin kan, Pak, ya? Betul, Mbak. Karena pelaku usaha kebanyakan tidak tahu bahwa untuk menerbitkan izin harus ada rekomendasi teknis dari SKPD teknis. Tahunya pelaku usaha semuanya izin ya ada di PTSP, Iya. tidak ada rekomendasi teknis dari SKPD teknis, begitu, Pak. Iya, baik, Pak. Berbicara tentang jenis-jenis perizinan dan non perizinan, itu bisa dijelaskan, Pak, apa-apa saja, Pak, Oh, contohnya? baik, terima kasih, Mbak. Jadi untuk jenis-jenis perizinan ada 2, yang satu adalah jenis perizinan berusaha sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha beresiko, disebutkan bahwa semua perizinan tercover di dalam OSS RBA. OSS RBA artinya adalah Online Single Submission Risk Based Approach. Jadi di dalam OSS RBA itu semua perizinan tercover di situ. Cuma disesuaikan lagi dengan kewenangan bupati. Kewenangan yang diberikan oleh bupati ada 11 sektor. Yang pertama adalah dari sektor perikanan, yang kedua sektor pertanian, yang ketiga adalah lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian sektor transportasi, sektor energi sumber daya alam, sektor perdagangan, kemudian sektor perindustrian, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pariwisata, yang terakhir adalah sektor PUPR. Jadi dari 11 dinas tadi itu dinas teknis yang terkait dengan DPMPTSP, Pak, ya? Betul, Mbak. Yang kedua adalah perizinan non berusaha. Perizinan non berusaha tidak tercover di dalam OSS RBA. Adapun jumlahnya ada 30 izin yang diterbitkan secara manual. Dari 30 izin yang diterbitkan secara manual, yang paling banyak pemohon adalah dari tenaga kesehatan. Contohnya surat izin praktek bisa dari dokter, perawat, dan bidan. Selanjutnya ada juga izin insidentil sama dengan kartu pengawasan. Oh, itu berarti sedentin berkaitan dengan dinas perhubungan ya, Pak, ya? Betul sekali, Mbak. Terus kalau yang praktek ke dinas kesehatan. Betul, Berarti itu perlunya ada rekomendasi dari dinas-dinas teknis terkait ya, Pak, ya? betul. Oh, Selama masih manual masih dibutuhkan. Tapi kami sampaikan bahwa untuk saat ini kita membangun sebuah aplikasi namanya Si Pesan. Jadi yang semula manual sekarang by aplikasi nama Si Pesan. Adapun tujuannya adalah untuk menghindari tatap muka antara pemohon izin dengan pemberi izin. Yang kedua memudahkan pelaku pemohon untuk mendapatkan izin usahanya. ini kan bulan-bulan kemarin ini kan bidang perizinan lagi dengan gencar-gencarnya banyak kegiatan ya, Pak, ya? Contohnya kayak kemarin adanya BIMTEK tentang pelayanan perizinan berbasis resiko. Nah, itu target utamanya itu, Pak. Terus tujuannya itu apa? Bidang perizinan tuh melakukan kegiatan itu, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Tujuan dari kita mengadakan BIMTEK atau pelatihan kepada para pelaku usaha, tujuannya adalah supaya pelaku usaha dapat memahami OSS RBA. Setelah paham, mereka dapat melakukan penerbitan atau membuat NIB secara mandiri. Jadi tidak perlu lagi mereka datang ke kantor DPMPTSP untuk dilakukan pendampingan OSS RBA dalam hal penerbitan NIB. Jadi mereka kita latih supaya untuk mandiri bisa melaksanakan NIB. Sehingga waktunya sangat bebas ya, kalau misalnya pelaku usaha datang ke DPMPTS kan waktunya terbatas karena terpengaruh jam kerja. Kalau bisa mandiri kan enak, kapan saja bisa dipakai, mau siang boleh, mau hari libur boleh, jadi tidak ada batasan waktunya. Berbeda kalau di DPMPTSP mereka datang pasti ada jam kerjanya Senin sampai Jumat, jadi waktunya terbatas. Gitu, Pak. Jadi lebih efisien ya, Pak, ya? Lebih efisien dan efektif apabila dilakukan secara mandiri. Ya, baik. NIB itu sendiri kan nomor induk berusaha ya, Pak? Ya. Itu syarat-syarat pembuatan NIB itu apa aja ya, Pak? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Untuk syarat-syaratnya sangat simpel saja, Mbak. Yang pertama itu kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian
NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian alamat email, yang selanjutnya adalah nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp. Jadi HP-nya harus yang aktif, yang ada Android-nya, kalau bahasanya HP Android, Pak. Jadi tapi untuk tambahan untuk pelaku usaha yang berbadan usaha, dia menyantumkan sertifikat AHU dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu cukup dari akte notaris, sekarang ditambahkan dengan AHU yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu untuk tambahan pelaku usaha. Kalau yang untuk perseorangan cukup KTP, kemudian NPWP sama nomor HP. Itu AHU itu didapat dari mana itu ya Pak? Itu aplikasi online dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara online bisa diakses, bisa diupload. Itu apakah harus daftar dulu gitu Pak? Daftar usahanya dulu, terus nanti muncul itu tentang AHU itu Pak? Iya, untuk badan usaha kan dia butuh untuk pendirian aktenya kan pasti ada izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu kan cukup akte notaris, Iya. sudah cukup, sekarang harus ada dari Kementerian Hukum dan HAM untuk AHU, diterbitkan AHU-nya atau izin mendirikan usaha itu. Ya baik Pak, NIB itu sendiri fungsinya dan manfaatnya kira-kira untuk apa ya Pak? Karena kan katanya NIB ini kan walaupun jualan online hanya dari rumah kan nggak apa-apa Pak. Itu mendaftarkan usahanya melalui OSS terus terbitnya NIB itu Pak. Tujuan dan manfaatnya itu untuk apa? Manfaatnya pemilik NIB adalah, yang pertama adalah mempermudah akses kredit usaha rakyat atau KUR, yang kemudian usaha mendapatkan legalitas, yang ketiga tepat sasaran dalam memperoleh program dari pemerintah, yang keempat adalah kemudahan memasuki komunitas resmi. Jadi resmi itu NIB itu Pak ya? Betul Mbak, betul sekali. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, untuk proses alur-alur perizinan yang ada di DPMP TSP, itu apakah memakan biaya atau gratis ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Untuk semua proses perizinan berusaha yang dilakukan oleh DPMP TSP, semuanya tidak dipungut biaya alias gratis, kecuali ada perizinan usaha tertentu yang dikenai retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya untuk penerbitan IMB atau sekarang PBG itu ada retribusi daerahnya. Terima kasih Pak Eko atas bincang-bincang siang ini Ya, Pak. sama-sama Mbak. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa didengar oleh masyarakat luas dan dapat memotivasi mereka yang memiliki usaha kecil untuk bisa mendaftarkan usahanya melalui OSS dan terbitlah NIB itu Pak ya. Betul sekali itu Pak. Jadi secara resmi, secara legalitas diakui Pak ya. Diakui. Ya. Betul. Jadi dari hasil perbincangan kita siang ini bersama Bapak Kabid Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Bapak Eko Yulianto, bahwa proses alur perizinan itu sudah dikemas dengan sedemikian rupa untuk mempermudah para pelaku usaha melakukan pendaftaran NIB, yaitu nomor induk berusaha. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya ke sini. Sama-sama Mbak. Sehat-sehat selalu Pak. Lain kali Alhamdulillah mungkin sehat. kita bisa bertemu lagi. Baik, siap. Bersama saya Nur di sini. Salam Salam investasi. investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.